Hai, halo, selamat malam. Bertemu kembali dengan Tarot Dewi Kunti malam ini. Hari Rabu 15 Juli 2020, 1 jam ke depan tentunya. Malam ini spesial lagi ya, hari Rabu bersama Dodi, Megis, Dodi, kebalik-balik. Oke, hari ini luar biasa karena sudah 1 minggu nggak terasa ya, kita bersama lagi berbincang bersama sang master hipnotis, tapi hipnotisnya ini spesial dari Jawa. Bukan dari Jawa. Metodenya yang luar biasa dan tidak semua orang punya talenta seperti Megis Dodi ya. Sambil menunggu Megis Dodi untuk masuk, terima kasih buat yang sudah langsung bergabung. Pasti ini sudah kangen dengan Dodi, Mas Dodi ya. Dodi, Mas Dodi. Ada Karina Viani, kemudian dia Yovani, ada Pak Win, terima kasih. Oke, Mas Dodi sudah bergabung, langsung akan saya sapa. Bisa bergabung di sini. Sudah dipanggil ya. Mudah-mudahan lancar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Apa baik kabar, ya. Mbak? Alhamdulillah baik juga. Nggak terasa ya, sudah 1 minggu cepet banget ya. Iya, cepat sekali. Hari ini temanya masih seperti yang kemarin ya. Tetap tema utama kita adalah Iya, ultimate karena planet. bidang saya magnetisme kebetulan, dan Ya, juga banyak orang yang belum mengerti tentang magnetisme, mm-mm. sehingga ya topiknya magnetisme. Iya, ini untuk supaya yang di luar sana teman-teman kita kenal lah, mengenal. Karena tidak kenal tidak sayang ya. Biar disayangi banyak orang. Iya, Oke, buat teman-teman nanti yang mau gabung, mau menanyakan sesuatu, mungkin nanti ada sesi sendiri ya. Jadi biarkanlah kita, Mas Dodi ya, memberikan penjelasan-penjelasan atau pemahaman tentang apa sih ultimate magnetism itu, gitu. Nanti kalau ya sudah ultimate dibahas, Javanese magnetism. oh ya, itu lengkapnya, Iya. itu lengkapnya. Oke, mungkin langsung bisa disambung ya. Kemarin kan sudah sedikit, walaupun agak loncat-loncat kemarin ya, sudah Iya, dibahas tentang uh, ultimate Japanese magnetism. Kembali nggak sih? magnetism. Magnetism. Benar, Ya, ultimate Javanese magnetism. ultimate atau ultimate. Saya soalnya lahirnya di Hong Kong, tapi langsung pindah di sini. Saya sih biasanya bilangnya ultimate gitu. Gak apa-apa lah, Ultimate ya. ultimate boleh. Ultimate ya, Iya. oke. Menyambung yang kemarin Mas Dodi, Mm-mm. Ultimate sendiri ini kan lahirnya memang jenengan sebagai foundernya lahirnya berarti di Jawa ya. Iya, Seperti betul. kita kenal atau kita ketahui tentang hipnotis itu kan ada aliran barat dan aliran timur ya. Betul. Nah, Betul. eh, mungkin apakah ada penjelasan khusus tentang hipnotis barat dan hipnotis timur dulu ini dari Mas Dodi? Iya, jadi kalau magnetisme itu sebenarnya bukan hipnotis ya. Dia Apa magnetisme itu? itu justru kebalikannya hipnotis. Hanya saja Hmm. dia bisa menunjang hipnotis gitu. Oh gitu. Ya, jadi biar biar pemikiran dan pemahaman kita seragam, kita Mhm. apa namanya kita bahas dari awal ya. Oke. Ya, jadi berdasarkan ini kalau berdasarkan pemahaman Barat sama Timur itu memang ada sedikit perbedaan. Mhm. Kalau di ilmu hipnotis Barat, gitu, Mhm. maksudnya sesuatu yang jenisnya seperti mempengaruhi bawah sadar orang, di Mhm. Barat secara umum juga dibagi dua, Oke. yaitu apa namanya dengan pendekatan sugesti yang secara umum Mhm. sekarang dipahami banyak orang, dan yang Mhm. kedua dengan pendekatan energi. Energi, hampir sama dengan Ya, timur kayaknya ya. iya, hampir sama dengan timur. Cuma yang sekarang dipahami barat secara umum adalah cuma yang sugesti aja. Sugesti ya dengan Intinya, afirmasi-afirmasi. ya betul. Intinya pada saat seseorang, intinya setiap manusia memiliki dua jenis pikiran, Mhm. Apa yaitu itu? pikiran sadar dan bawah sadar.
Ini yang Oke. versi barat dulu ya, yang Ya, secara umum kita pahami. Jadi oke. orang yang belum tahu hipnotis pun jadi paham gitu. Ya. Ya, jadi apa? Pada intinya Mhm. manusia memiliki dua jenis pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran Oke. sadar adalah pusat dari logika kita Mhm. atau pikiran logis kita, pikiran rasional kita, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar adalah pusat dari perasaan kita, pusat dari emosi kita. Termasuk di Oke. dalamnya ada keyakinan, ada perasaan-perasaan cinta, sayang, takut, dan sebagainya, itu di bawah sadar. Nah, pengaruh bawah sadar ternyata lebih besar daripada pikiran sadar, yaitu Hmm. 55 sampai 88%. 55 Karena sampai karena dia 88%. Jadi 88. Oke. sekritis-kritisnya, iya, sekritis-kritisnya manusia dalam berpikir masih kalah dengan yang sifatnya subjektif, yaitu perasaan. Oke. Ya, sedangkan yang logika hanya bermain sekitar 12 sampai 45% saja. Jadi selogis-logisnya orang, tetap ada unsur subjektif yang lebih dominan, Oke. yang kadang Ah, melandasi apa yang menjadi logika orang itu. Gitu. yes. Nah Itu ya. ini karena yang apa? Yang perasaan di bawah sadar ini pengaruhnya lebih besar, maka Mhm. Tuhan melengkapi kita dengan penyaring supaya informasi yang negatif tidak dapat masuk begitu saja. Nah, penyaring ini adanya di pikiran sadar kita. Penyaring. Penyaring atau filter. Nah, nah di dalam hipnotis barat atau yang kita kenal sekarang ini hipnosis dan juga hipnoterapi barat itu Mhm. adalah cara untuk memasukkan informasi atau pesan atau sugesti ke bawah sadar dengan Mhm. mensiasati supaya filternya itu terbuka dulu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalau hipnosis barat itu lebih mengutamakan bagaimana cara memasukkan suatu ide atau pesan ke bawah sadar seseorang dalam bentuk kata-kata atau simbol. Simbol. Dalam kondisi ya atau simbol gitu. Dalam kondisi normal, setiap ide atau pengaruh yang diberikan orang ke seseorang lainnya selalu akan disaring atau difilter oleh pikiran sadar. Misalnya orang nggak pede, lalu dibilang kamu oke aja, kamu hebat kok. Ah bagaimana saya hebat, orang lain lebih begini, lebih begini, lebih begini. Itu adalah usaha dari pikiran sadar untuk menyaring informasi. Atau Oke. ini bagus loh, ayo kita melakukan ini gitu. Itu bagus loh. Ah enggak ah takut ah, saya pernah dengar begini begini begini. Selalu pikiran sadar akan selalu menyaring. Mhm. Nah, karena itu sebenarnya bagus sih sebenarnya, karena tujuannya adalah untuk melindungi apa yang sudah ada di bawah Ya, sadarnya saya. agar tidak mudah terpengaruh orang gitu. Mhm. Hanya saja di saat-saat tertentu ketika misalnya keyakinan yang keliru sudah terlanjur tertanam di pikiran bawah sadarnya, kadang Mhm. seseorang menjadi kewalahan untuk merubah hal itu juga gitu. Iya, apalagi Bahkan udah lama ketika ya. orang lain memotivasi misalnya kamu itu oke, kamu itu pede aja. Ah, pede gimana? Orang saya ini begini, begini, begini. Nah, pada saat itu kita mencari apa? Orang-orang di dunia hipnosis modern ini mencari cara bagaimana Mhm. supaya sugesti atau saran yang diberikan ini tidak mental lagi gitu, tidak Hmm. difilter dan Langsung masuk ditemukan gitu bahwa ya. ada ya dan ditemukan ada suatu kondisi di Mhm. saat filter ini tidak bekerja. Yaitu ketika seseorang sedang sangat rileks, sangat fokus, atau sangat emosional. Maka dari Oke. itu, dalam pendekatan hipnotis modern, seseorang akan dibawa untuk sangat rileks, sangat fokus, atau sangat emosional, atau kombinasi dari beberapa hal ini. Dan ketika itu terjadi, maka secara otomatis pintu filternya terbuka. Terbuka. Dan ketika terbuka, sugesti-sugesti diberikan. Dan itu Mudah akan masuk. masuk dan itu akan mudah masuk ke bagian pikiran yang lebih besar yang 55 sampai 88%, yaitu pikiran bawah sadarnya. Ini Oke. di dalam konsep hipnosis barat Barat. gitu. Oke. Nah, ya, tapi
Kalau kita Mhm. telusuri lebih dalam lagi tentang hipnosis barat ini, sebenarnya ini hanyalah sebagian dari hipnosis yang pernah ada di dunia. Seba oh, Ya, sebagian ini ya? ini baru sebagian, walaupun banyak orang berpikir ilmu pengetahuan ini yang akhirnya menjadi namanya adalah hipnosis dan Mhm. juga hipnoterapi, yaitu terapi yang memanfaatkan pengetahuan ini, itu Mhm. hanyalah sebagian dari pengetahuan hipnosis yang dulu pernah ada di dunia ini. Di zaman Terus dulu, selain sebagiannya memang, kemana? nah Sebagiannya itu, kemana? nah sebagiannya lagi Hmm. dikarenakan tidak dipahami oleh setiap orang, dianggap tidak ada, yaitu Oke. energi yang menyertai ketika proses itu dilakukan. Oke. Karena sebenarnya ketika seseorang pikiran bawah sadarnya terbuka, entah Mhm. karena rileks, entah karena fokus, entah karena sangat emosional, seseorang bukan hanya terbuka terhadap sugesti atau kata-kata atau simbol saja, Hmm. tetapi orang tersebut juga terbuka terhadap segala frekuensi dan energi yang ada di alam semesta. Oke, gitu Maka ya. dari itu, kalau di Jawa ada Mhm. istilah jangan bengong nanti kesambet. Gitu. Oke, oke, ya, 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 oke. Jangan duduk di depan pintu sambil bengong, nanti kamu bisa kesurupan, bisa kesambet, bisa apa. Artinya apa sebenarnya? Ketika sedang kosong tadi, pintunya terbuka, dan kesadaran apapun yang ada di sekitar orang itu, apalagi kalau orang itu peka terhadap energi, mudah sekali terkoneksi dengan orang yang sedang terbuka tersebut. Oke. Gitu. Oke, Dan itu pun juga, kan tadi dalam kondisi kosong kosong ya, eh, bukan bukan fokus, tapi kosong ya. Kalau kalau nah, kosong kan gini, kondisi hipnosis itu bisa dipicu dengan fokus hmm, atau rileks. Nah, kosong itu nah, mirip kondisi rileks. oh, Lagi nggak mikirin oke, apa-apa gitu. Intinya kan oke. begini, intinya sebenarnya kondisi hipnosis di mana Mhm. pikiran bawah sadar terbuka adalah suatu kondisi di mana pikiran sadar yang untuk berpikir secara logis sedang kurang atau tidak aktif. Oke. Baik itu karena sedang fokus pada satu hal, akhirnya jadi nggak mikir. Hmm, Atau saking atau karena sedang melamun, akhirnya pikirannya kosong, juga nggak berpikir. Jadi sebenarnya bukan soal fokusnya, tapi soal tidak berpikirnya. Ini hakikatnya hipnosis. Jadi ketika oke. seseorang sedang tidak berpikir, Mhm. maka ide dari luar bisa dimasukkan. Lebih mudah ya. Ya, maka Oke. dari itu orang yang agak ketiduran sedikit kan sudah nggak fokus lagi, tapi dia ketiduran gitu. Tapi dia Oke. sudah masuk ke gelombang otak yang lebih rendah, yaitu alfa atau bahkan theta. Teta. Di mana di saat itu bisa diberikan sugesti dan sugesti itu akan lebih mudah mempengaruhi. Maka dari itu Oke. kalau kita lagi Mhm. tidur gitu, mau agak ngantuk-ngantuk tidur sebaiknya jangan mendengarkan lagu-lagu yang melo atau sedih atau acara-acara yang sedih karena itu juga bisa Mhm. terekam. Itu kan dasar-dasarnya itu. Nah, Oke. selain daripada itu, kalau kita secara apalagi kalau kita di Indonesia ya orang timur gitu ya, Mhm. kita terbiasa dengan suasana yang religius, berdoa pada Tuhan, sangat dianjurkan di agama manapun. Ketika kita hendak tidur, kita berdoa dulu. Berdoa. Kenapa kita berdoa dulu? Supaya ketika kita tidur, ada energi proteksi yang melindungi kita, sehingga tidak mudah dimasuki oleh Hal frekuensi-frekuensi negatif. sekitar. Frekuensi sekitar ini bisa belum tentu makhluk halus Mhm. atau keberadaan lain, tapi bisa jadi pikiran negatif orang yang sampai secara telepati. Gitu. Karena ketika Oke. sedang sedang rileks tadi, dia sangat Mhm. terbuka terhadap segala frekuensi dan energi. Bahkan karena hal inilah, makanya misalnya kayak pengobatan-pengobatan dengan energi itu biasanya malam hari atau mencari waktu ketika orangnya sedang tidur. Sama Oh, juga ilmu-ilmu guna-guna, ilmu pengasihan, ilmu mempengaruhi orang supaya jatuh cinta dan sebagainya kayak pelet atau apa. Itu juga mencari waktu-waktu di mana orang itu sudah mulai mengantuk atau tertidur. Misalnya jam 12 malam mhm. atau atau kalau enggak malah jam-jam maghrib gitu. Karena jam maghrib itu
di mana saat pergantian dari terang ke gelap itu juga ada suasana yang agak sedikit aneh, di situ kesadaran tidak 100% total gitu. Gitu Maka ya. energi itu mudah masuk ya. Kan orang juga udah Hmm, letih, capek habis aktivitas, iya. waspadanya kurang. Jadi intinya ketika seseorang tidak waspada atau kurang waspada, Hmm, gelombang otaknya akan menurun, dan ketika gelombang otaknya menurun, dia terbuka, dan sebenarnya bukan hanya terbuka pada sugesti atau simbol-simbol saja, tapi juga hmm. terbuka terhadap segala energi, frekuensi, dan vibrasi yang ada di sekitarnya. Konsep Oke. dasarnya seperti itu. Nah, Iya. apa bedanya hipnotisme dengan magnetisme? Atau yang Hmm, kita bilang hipnotis timur. Nah, hipnotis barat lebih mengutamakan memanfaatkan kondisi yang terbukanya bawah sadar tadi hmm, untuk mempengaruhi orang itu, orang yang dituju dengan kata-kata atau simbol hmm. agar orang itu terpengaruh. Sebentar, ini saya Dan saya sebentar Mas Dudi. Simbol oke, ini oke. saya yang masih belum paham simbol. Oh, simbol Bukan. itu maksudnya Hmm, bisa misalnya gini nih. Saya nggak bilang uang ya, tapi hmm. Oke, ini kan oke, oke. bisa kode uang. Itu bisa jadi Oh, simbol, atau ada orang begini, aduh, gini. Oh, berarti lagi pusing gitu. lagi Jadi bisik. orang, bahasa tubuh orang di sekelilingnya yang menunjukkan Hmm, rasa pede atau tidak pede juga cepat atau lambat bisa mempengaruhi banget. batin seseorang karena sering lihat gitu. Hmm. Kalau di Oh, sekitarnya adalah orang-orang yang optimis, itu juga menjadi simbol bahwa wah, bisa mempengaruhi apa yang dia rasakan. iya. Tapi orang cuma Oke. misalnya, gimana, gimana, misalnya ada orang atau keluarga kita atau teman kita lagi mengikuti suatu kejuaraan atau suatu usaha melamar pekerjaan, gimana? Dia nggak jawab, tapi kita udah tahu maksudnya Saya, apa gitu. saya. Itu simbol. Oke. Jadi simbol tuh Oke. bahasa yang tersirat, tidak tersurat, tidak gamblang, tapi kita paham maknanya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Iya, Ya, gitu. dapat, dapat. Ya. Oke. Nah, di barat mereka hanya menganggap bahwa bawah, tapi barat sekarang juga banyak yang udah open ya, open Mhm, dengan energi, open dengan hal-hal yang berbau energi gitu. Tetapi mhm. secara umum aja ya, secara umum Iya, hipnosis barat hanya memahami bahwa sadar terpengaruh itu hanya oleh visual atau sentuhan atau pendengaran, pendengaran. Panca indera ya. ya, audio, panca indera saja gitu. Nah, sedangkan sebetulnya ada hal lain yang bisa mempengaruhi bawah sadar, yaitu energi. Energi ini sangat universal. Kita nggak belajar energi saja, kita punya energi gitu. Kita punya medan energi. Kalau kita ketemu orang di kumpulan orang yang lagi party gitu, misalnya lagi wah Mhm, lagi, misalnya kita lagi makan-makan di suatu restoran, lalu ada mhm, sekelompok orang yang lagi hura-hura, ternyata salah satu temennya ulang tahun gitu. Terus pada mhm. pada tepuk-tepuk, Tepuk pada tangan. senang, pada apa. Kita kadang ikut 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 dapat atmosfernya. Ikut happy Pun gitu ya. sebaliknya, Mhm, ikut happy. Dan itu nggak cuma karena mereka bertepuk tangan atau apa, tapi kita merasakan ada atmosfer yang senang gitu. Nah itu mhm. energi. Nah Oke. di hipnotis barat dia Mhm, lebih mengutamakan atau mengandalkan apa yang terlihat atau apa yang terdengar. Terutamanya seperti itu. Dan perbedaannya kalau di hipnotis timur, karena mhm, mereka mengenal apa namanya, sangat mengenal cara mengolah energi, mereka mhm, lebih mengandalkan cara memancarkan vibrasi dan energi tersebut. mhm. Memancarkan rasa. Jadi rasa ini yang dipancarkan, itu kalau di timur. Nah sebenarnya nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih buruk. Semuanya itu Saling holistik. mendukung. Ketika kita berbicara seperti ini, kalau kita kata-katanya tertata, bahasanya positif, disampaikan Mhm. dengan sangat jelas, itu sangat bagus. Dan kalau ada energi yang mendukung, itu tambah bagus. Oke. Gitu. Ini Jadi nih, antara saya dapat energi dari Mas Dodi ini. jadi antara hipnotisme dan magnetisme itu sebenarnya
apa namanya, satu satu hal yang terjadi secara bersamaan. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Bahkan ini di dunia hipnosis ya, hipnosis Mhm. modern ya, hipnosis barat ya. Kalau Ya, kita memberikan sugesti, rasakan diri Anda rileks, tapi kita nggak menghayati sampai ke level rasa, maka bisa juga orang yang di bawah itu rileks, tapi akan lebih cepat ketika kita penghayatannya penuh ya. nyaman. Rasakan betapa diri Anda sangat rileks, sangat nyaman. Bayangkan Anda berada di tempat yang tenang sekali. Tapi kita sebagai si penghipnotisnya ikut membayangkan betapa nyaman dan rileksnya, benar-benar menghayati. Itu lebih cepat ketangkap sama orang yang ngikutin gitu. Kenapa? Karena energinya ikut menyambar gitu. Dapat deh maksud saya ya. Ya, dapat sekali. Artinya Jadi ketika si penghipnotis modern gitu menyampaikan sesuatu dengan penghayatan, sehingga mhm, dia karena hukum energi selalu mengikuti pikiran, maka ketika seseorang menyampaikan sesuatu dengan penghayatan, energinya ikut berubah. Dan ketika seseorang yang satunya kan sedang rileks kan, mhm, maka filter terhadap energinya juga terbuka. terbuka. Dia ikut merasakan itu. Nah, apalagi ditambah kata-kata sugesti itu, maka akan terbawa lebih cepat daripada orang yang hanya bayangkan Anda berada di ini, tapi dianya sendiri nggak menghayati itu. Apalagi Nah, textbook ya. ini, oh, textbook nggak apa-apa, asal bisa menghayati. Bisa menghayati. Ya, karena kadang, ini jadi ngomongin hipnosis cara menerapi, ya sedikit nggak Mhm, apa-apa. Karena oke, kadang kata-kata yang tertata itu juga bagus. lebih Asal bagus. kita bisa Nah, menggunakan. Orang yang baca puisi sambil baca tapi dia berapi-api kan juga ada kan. ya, Ya, ya jadi betul. bukan soal textbooknya, tapi soal Mhm, bagaimana ketika dia menyebut itu penyampaian semua dengan rasa, bukan dengan ini, tapi dengan hati. Itu yang sampai. rasa. Oke, oke. Ya, nah itu yang namanya energi. Nah, cuma kalau di mana di hipnosis timur atau yang dipahami mirip hipnotis, itu dia benar-benar hampir mengandalkan total dari vibrasi dan energinya. Jadi dia benar-benar memancarkan rasa itu. Bahkan kalau bisa Oke, nggak banyak menyampaikan kata-kata. Tapi vibrasi dengan ini gerakan. sudah ketangkep dulu. Gerakan kadang juga Oh, enggak gitu. Jadi kalau sudah sempurna sekali, duduk biasa, senyum sedikit itu sudah mempengaruhi orang. langsung, Iya, langsung udah kena bisa deh. begitu. Ya, cuma untuk baiknya, Mhm, sebagaimana mhm. hormon Megil sampaikan, ada dua cara dalam mempengaruhi bawah sadar. Yang Apa pertama itu? adalah menggunakan pendekatan fisiologis atau pendekatan fisik, yaitu menggunakan energi atau mesmerism atau magnetism. Dan yang Oke, kedua, menggunakan pendekatan psikologis, yaitu menggunakan sugesti seperti yang sebagaimana kita biasa tahu. oke. Dan untuk hasil yang terbaik, maka kedua cara tersebut harus Ikut. dikombinasikan. Oke. Karena ketika dikombinasikan akan menghasilkan diri kita sebagai master hipnosis yang sangat kuat. Nah, Oh, fisiologis ini yang dibilang mhm, hormon Megil yang pertama kali, pendekatan mhm. fisiologis. Jadi itu yang dinamakan fisiologis itu adalah pendekatan energi. Kenapa dibilang fisiologis? Nah, setelah saya berusaha pahami ternyata karena energi itu mempengaruhi dari luar dulu. Mhm. Energi itu mempengaruhi dari luar dulu, baru ke dalam. Misalnya, Oke. nggak mikir apa-apa, tiba-tiba ada hawa gembira atau ada hawa sedih atau ada Mhm. hawa yang menyeramkan. Lalu kita baru psikologisnya terpengaruh. Oke. Itu kalau terpengaruh energi. Tapi kalau misalnya terpengaruh sugesti, Mhm. psikologis, itu terpengaruhnya dari dalam dulu. Dari dalam dulu ya. Misalnya bayangkan Anda berada di tempat yang sejuk, di sebuah pegunungan yang sangat indah, misalnya seperti itu. Mhm. Nah, akhirnya karena dibayangin, dihayatin banget, rasakan betapa nyamannya udaranya, betapa tenangnya situasinya, akhirnya
sistem syarafnya terpengaruh, pikirannya dan hatinya terpengaruh, dan akhirnya sistem syarafnya terpengaruh untuk menjadi rileks. Nah, Itu ini oke. lebih lebih jelas lagi ketika saya membaca buku dari buku Jawa ya, buku Primbon sebenarnya. Nah, itu Apa buku itu Primbon, tetapi dia namanya Baboning Kitab Primbon. Di situ babon? ada penjelasan, ya Baboning Kitab Primbon. Di situ ada penjelasan Mm-mm. perbedaan dan perbedaan antara hipnotisme dan magnetisme. Kalau kalau Oh, di buku Baboning Kitab Primbon ini dibagi dua. oh Yang ya, pertama adalah hipnotisme dan magnetisme. Jadi oke. dijelaskan di situ karena banyak orang yang menganggap dua hal ini sama, maka Iya dijelaskan betul. di buku tersebut. Tapi memang apa? Saya berpikir juga apakah sama gitu loh. Makanya awalnya saya menanyakan tentang ini karena memang Ya, pandangan yang belum tahu persis sepertinya kok mirip-mirip atau sama atau beda iya, gitu. ini memang serupa tapi tak sama sebenarnya. Oke, serupa tapi tidak sama. Oke, Ya, lanjut. jadi dijelaskan di buku Baboning Kitab Primbon, Mm-mm. hipnotisme, ini saya bahasa Indonesiakan saja ya. Ya. Hipnotisme dan magnetisme itu Mm-mm. adalah dua pengetahuan yang benar-benar jauh berbeda dan Mm-mm. sama sekali tidak bisa disamakan. Mm-mm. Hipnotisme berawal dari otak atau pikiran, lalu mempengaruhi syaraf-syaraf. Mm-mm. Sedangkan magnetisme berawal dari syaraf-syaraf, lalu mempengaruhi otak. Kebalikan gitu ya. Kebalikan ya. Tapi semuanya ini mendukung sebenarnya gitu. Mm-mm. Contohnya gini deh. Jadi kalau hipnotisme itu kita bayangin sesuatu itu dingin. Misalnya ya, bayangkan Anda berada di tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, tempat yang damai. Akhirnya sistem syarafnya terpengaruh. Mm. Nah, kalau magnetisme itu ibaratnya orang masuk ke ruangan ber-AC, Mhm. terus kerasa dingin gitu. Wah, kerasa sejuk Mhm. ya, kerasa nyaman ya. Akhirnya psikologisnya terpengaruh. Fisiknya dulu. Oke, Jadi energi ini sifatnya bekerja di level fisik terlebih dahulu, baru di baru psikis. rasa. Iya. Oke, Contoh itu berbeda. sederhana yang lainnya adalah kalau kita merasa risih di suatu tempat, kayaknya kok Hmm. ada yang ngeliatin saya. Misalnya kita lagi ke toko gitu, kayaknya Hmm. kok ada yang ngeliatin saya. Padahal kita nggak lihat nih, nggak ada Hmm. cermin, nggak ada apa. Kayaknya kok ada yang ngeliatin saya. Ada yang lihat Ternyata CCTV. setelah bukan, kalau kalau CCTV Oh, rasanya bukan. beda. Oh ya, oke. Setiap orang memberikan atensi Mm-mm. itu apa namanya? Energy flows where attention goes. Jadi ada Mm. hukum semestanya. Energi mengalir Mm. kemana atensi diberikan. Nah, ketika ada orang liatin kita, Mm. baik disengaja ataupun tidak, energi dia mengalir ke kita. Mm. Nah, Oke, mengalir ke kita ini membuat kita merasakan sesuatu. Ini kok kayaknya ada yang ada yang aneh ya, ada perhatiin. yang iya, ada yang perhatiin saya ya. Kayaknya kayaknya risih seolah-olah kayak ada yang bukan disentuh sih, nggak sampai ke level disentuh, tapi Mm. seperti ada sesuatu di belakang saya. Akhirnya ketika ngelihat, wah ternyata ada teman kita. Benar. Misalnya seperti itu. Nah Oke, ini bisa terjadi kenapa? Ini nggak ada penjelasan ilmiahnya gimana ilmiah. coba? Mm. Iya, maksudnya secara Nah, itu. kinestetik dan auditori nggak ada gitu. Cuma kita merasakan ada yang janggal. Sepertinya ada sesuatu di belakang saya. Nah itu adalah energi. Itu bagaimana Oke. energi bekerja dan membuat orang lain merasakan. Oke. Itu pengaruh dengan kepekaan kita nggak sih itu? Pengaruh juga. Kalau Hmm. semakin peka ya semakin menyadari. Saking menyadari. Oke, itu tadi Iya. dari kitab Baboni. Baboning kita primbon itu. Itu jadi sebenarnya itu kan buku Jawa sebenarnya. Mm. Cuma kayaknya ada pengaruh-pengaruh dari luar karena entah zaman penjajahan dulu Belanda atau apa gitu. Karena ada mesmernya juga di buku itu. Oh, malah komplit Di ya? buku itu iya, ada pembahasan tentang mesmer. Walaupun Mhm. mesmer di buku itu dijelaskan sebagai ahli sihir atau apa. Dijelaskannya seperti itu bahasanya. Oke. Cuma ada beberapa cerita Mhm. penggalan-penggalan kisah mesmer Mhm. yang
agak susah didapatkan di buku-buku hipnosis lainnya. Di buku Hmm. itu ada di mana Mesmer menyembuhkan orang yang terkena tenung atau apa, terkena pengaruh black magic atau apa, ada. Oh, ada ya. Itu yang nggak Itu pernah, bukunya, yang ah, ya, lanjut dulu tadi. Lanjut dulu ya silakan tadi. bukunya, ya. Tadi lupa mau ngomong apa. Sorry, sorry. Nggak, soalnya tadi ada sekilas saya baca tentang buku Baboning Kitab Primbon, ada yang menanyakan bisa beli bukunya itu nggak, Master, katanya Mas Agus atau siapa Itu tadi itu. bisa, itu bisa, tapi bahasa Jawa itu satu, dan Hmm, hmm. itu apa namanya, belinya cari ininya, apa namanya, cari di internet. Karena Oh, kalau dulu di pasar-pasar tradisional dia di buku kayak Gramedia gitu nggak ada. oh ya, oh itu Mas Agustinus 896. Beli dong bukunya, Master. Master Dodi Iya, nggak jualan silakan. buku. Atau Nggak jualan jangan-jangan buku Master ya. Dodi punya stok. Kalau saya punya, jelas punya. Punya punya stok untuk dijual lagi. Nggak punya stok, nggak. Gampang kok nyarinya kok kalau ditulis di Google tuh keluar. Oke, di Ada. Google Mas Agus ya, coba dicari. Saya pesen dong satu juga. Oke, itu tadi tentang magnetisme dan hipnotis ya. Hypnotism. Hipnotisme ya. Oke, Mm-mm. kalau untuk magnetisme sendiri lebih ke penggunaannya lebih ke apa ini? Semacam hipnoterapi, hipnosis atau apakah? Ya, jadi apa bisa seperti itu karena juga juga orang yang sudah termagnetis juga bisa dikonversi ke hipnotis. Mhm, Orang yang mhm. terhipnotis bisa dikonversi ke kondisi magnetis. Jadi Oh, dua-duanya ini karena beda pintu aja gitu. Beda pintu oh, memulainya aja gitu. Beda pintu tapi memulainya. Hanya oke, saja ada perbedaan karena ya. magnetisme itu kita lebih fokus pada medan energi Me- seseorang. Oke. Dan Oke, medan disambung. energi Bagaimana seseorang, kalau kalau mau belajar itu bisa nggak? oh bisa, itu siapapun bisa 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 apa namanya? Bisa belajar. Oke. Mungkin bisa belajar sama Magis Dodi ya, teman-teman yang mau belajar silahkan. Eh, ada pertanyaan lagi nih. Beda magnetisme dengan gendam apa? Kalau Ini kata. magnetisme itu kan secara bentuk generalnya, gendam Hmm, itu lebih spesifik ilmu mhm, gaib Jawa yang mhm. mengandung unsur-unsur itu, tetapi lebih spesifik. Jadi dia dia udah masuknya udah magic. Gendam Magic. itu masuknya udah magic. Ya, ya magic Tapi itu ada dasarnya ya pondasinya magnetisme. magnetisme. Oke. Pasti Dia ada lebih. karena dia sistem energi. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem energi dia magnetisme. Nah, Hmm, perbedaannya kalau sudah bentuknya tradisional seperti gendam, gitu, tapi gendam yang asli ya, karena gendam banyak yang orang bilang itu gendam, tapi sebenarnya belum belum gendam-gendam banget. Kalau oh, gendam yang ada. benar-benar gendam dia, ya maksudnya agak semi-semi gendam, sebenarnya bukan gendam banget dibilang gendam, kan ada yang begitu. Kadang Oke. cuma teknik komunikasi dibilang gendam. Nah, cuma kalau yang gendam benar-benar gendam, dia benar-benar magic yang menggunakan Hmm. sistem aliran energi tadi itu. Dia pakai yang Oh. fisiologis dia bukan pakai yang psikologis, dia pakai yang fisiologis. Jadi ketika orang terkena gendam gitu ya, itu Mhm, yang terkena pertama kali fisiknya. Jadi fisiknya terasa ada atmosfer yang berubah dulu. mhm. Ini kalau gendam Ada asli ya, kita kemiripan gitu. membicarakan gendam asli ya. Ya, ya gendam yang asli. Kalau kalau gendam yang teknik Pakai bahan takut-takutin kimia. orang atau nggak sempat mikir terus Heeh. ayo ini transfer atau apa gitu karena dia anaknya katanya kecelakaan harus di ini, nah itu lebih ke memanfaatkan psikologis, itu hipnotis itu malah itu. Walaupun Oh ya bukan betul. hipnotis dalam arti benar-benar hipnotis, tetapi dia Mhm. memanfaatkannya psikologis orang itu Oke, betul. gitu. Ya, Tapi kalau yang itu gendam beneran dia menyerangnya energi. energi ya. Oke. Kalau untuk belajar magnetisme sendiri, ada syarat khusus Iya, enggak? Walaupun itu sudah ada dalam tubuh kita ya, ada syarat khusus enggak? iya. Jadi kalau untuk belajar magnetisme itu sendiri sebenarnya siapapun selama dia manusia bisa gitu. Dan selama dia bersedia untuk belajar bisa. Mhm, Karena sebenarnya pada dasarnya setiap mhm. manusia sudah dibekali dengan semua itu.
Potensinya itu Sehingga, memang sudah ada. Jadi kayak misalnya orang belajar apa orang fitness gitu, biar ototnya besar gitu. Kenapa dia ototnya bisa besar ikut fitness? Karena otot itu modal otot itu di tubuhnya udah ada, gitu. iya, mau dibentuk Potensinya udah sampai ada. apa? Jadi orang ke gym gitu, fitness gitu, Mm, dia cuma memberdayakan otot yang memang sudah ada di sudah dirinya. ada. Sama dengan magnetisme. Magnetisme itu sudah ada di dalam diri manusia. Jadi Mhm. berdasarkan ilmu pengobatan timur, setiap manusia membutuhkan prana, Mhm. membutuhkan chi atau prana untuk bertahan hidup. Tahu ya, chi Mhm. atau ki atau prana untuk Ya. bertahan hidup. Nah, karena itu berdasarkan Kitab Wali Songo. Jadi dulu ada buku namanya Kitab Wali Songo yang mengupas hal ini adalah buku ajaran rahasia orang Jawa. Jadi saya dulu nggak sengaja Mhm. itu nemu buku itu, Mhm. judulnya Ajaran Rahasia Orang Jawa. Di Mhm. dalamnya membahas tentang Kitab Wali Songo. Nah, di Kitab Oke. Wali Songo, senada dengan ilmu-ilmu pengobatan timur, dijelaskan bahwa apa namanya, setiap manusia berdasarkan pengobatan timur untuk bertahan hidup dia membutuhkan prana, maka Mhm. dia harus bisa menghirup prana, dan karena itu Allah atau Tuhan memberikan kita pelengkap semacam alat untuk menyerap prana yang dinamakan lapisan tubuh magnet. Oke. Jadi Tetap karena menyebutkan lagi. karena adanya lapisan tubuh magnet ini, secara alami orang itu, terlepas orang itu belajar energi atau enggak, dia bisa menyerap energi. Dia punya potensi itu dan dia tetap menyerap energi. Ketika dia bernafas, dia nggak cuma menghirup oksigen saja, tapi dia menyerap energi tersebut. Nah, Oke. kemampuan tiap-tiap orang dalam menyerap energi itu berbeda. Sangat tergantung Dari. kadar magnet yang ada di lapisan tubuh magnetnya. Kalau di lapisan tubuh magnetnya kadar magnetnya tinggi, maka dia Mhm. menyerap energinya cepat dan besar. Oh. Kalau kadar Mhm. magnet di lapisan tubuhnya rendah, maka kecepatannya dia menyerap energi lambat. Mhm. Kalau lapisan Nah, magnet di tubuh itu, maaf, ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. iya, Ah, orang-orang tertentu seperti apa yang mempunyai magnetis tinggi atau rendah tersebut? iya. Secara umum, lapisan tubuh magnet ini memang tidak tinggi. Secara umum, kebanyakan orang itu Mhm. memang tidak tinggi. Oke. Karena sebenarnya Tuhan memberikan lapisan tubuh magnet ini lebih sekedar untuk menyerap energi cadangan untuk hidup. Sekedar untuk itu saja. Dan itu nggak perlu banyak-banyak gitu. Oh, Nah, secukupnya. hanya saja, secukupnya aja. Hanya saja, dengan teknik tertentu, seperti kayak berlatih pernafasan, ada berlatih doa-doa tertentu, dia memiliki dampak di mana akhirnya lapisan tubuh magnetnya ini menjadi kuat sekali, Mhm. menjadi Hmm. bertambah kuat. Jadi ada latihan-latihan tertentu yang membuat lapisan tubuh magnet ini Menjadi. kadar magnetnya jauh lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Nah, Oke. inilah inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu seperti bertilakap, Mhm. berpuasa, baca mantra, olah spiritual, meditasi dan sebagainya untuk meninggikan level magnet di Magnet. lapisan tubuh magnetnya. Sekaligus Oke. untuk membersihkan jalur energi internalnya. Tujuannya apa? Supaya bisa menyerap energi. Kalau magnetnya tambah tinggi, dia menyerapnya lebih cepat. Ibarat kayak internet, internet 2G sama sama 4G kan beda gitu. Iya. Oke, oke, oke. Sama I seperti get it. itu. Bahkan ada yang misalnya super tinggi sekali lapisan tubuh magnetnya kayak tingkat, makanya itu kan di buku Wali Songo kan itu kan. Mhm. Wali-wali itu terkenal sekali kalau berdoa, sekejap dia berdoa bisa terjadi sesuatu atau berdampak hampir seketika itu juga. Itu karena magnetnya super Magnetnya. tinggi gitu. Oh, ya, oke. Itu. Nah, Oke. itulah yang apa? Ilmu untuk meningkatkan lapisan tubuh magnet sehingga bisa mengelola energi dengan sangat cepat disebut dengan magnetisme. Oke. Oke.
Jadi, Oke. ya, jadi magnetisme adalah suatu ilmu untuk meningkatkan lapisan tubuh magnet Hmm. sehingga seseorang bisa mengakses dan menyerap energi dengan jauh lebih cepat di atas normal untuk berbagai kepentingan. Oke, gitu ya. Oke, Nah, dengan berarti dan dengan apa sebentar? Dan dengan ya, dasar inilah hukum law of attraction itu bisa terjadi. iya betul betul. Karena Oke. antara lapisan tubuh magnet ini terkoneksi dengan pikiran. Mhm. Jadi kalau pikiran kita berpikir tentang hal-hal yang baik, lapisan tubuh magnet ini akan langsung bekerja nih, langsung terkoneksi dengan apa yang kita pikirkan, terutama Mhm. yang sampai level perasaan. Oke. Nah, dia akan mulai menarik sesuatu dari Mhm. luar, awal mulanya pelan, semakin lama semakin terkumpul dia ada medan energinya baru kan. Nah, semakin terkumpul dia akan semakin cepat untuk menarik pemikiran itu. Oh, Sifat oh yang keren. energi yang mirip dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan itu. Ya. Nah, lama-lama energinya akan memadat. Mhm. Dan kalau memadat sampai level tertentu, dia akan mendekati level materi. Materi itu maksudnya ya benda fisik ini. Jadi segala hal, oh ya saya belum sampaikan ya, segala Apa itu? hal di dunia ini sejatinya adalah energi. Ya. Segala hal di dalam dunia ini pada sejatinya adalah energi. Ada meja, ada kursi, ada tubuh kita ini sejatinya kalau diuraikan adalah energi. Kita dan benda-benda ini adalah energi yang memadat menjadi fisik. Nah, energi yang halus tadi, yang karena kita fokusin terus-menerus, dia Mhm. terkumpul, 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 kalau sampai levelnya padat sekali, dia akan memicu kejadian yang sifatnya fisik. Mhm. Oke. Yang akhirnya apa yang kita pikirin dan kita rasakan benar-benar bisa terjadi. Oke. Nah, ini adalah dasar ilmu law of attraction Ya. dan juga dasar dari ilmu blessing sekaligus kutukan. Jadi Oke. kutukan yang misalnya jelek, nasibnya Mhm. baik, nasibnya buruk, mulai sekarang kamu bernasib baik. Lalu tukang yang doain jahat, mulai sekarang kamu bernasib yang mungkin kurang baik atau yang kayak bidadari atau apa bilang atau peri atau apa bilang mulai sekarang kamu bernasib baik. Itu sebenarnya dia mempengaruhi medan energi orang itu, lapisan magnet orang itu, agar menarik terus-menerus energi yang mirip dengan apa yang disampaikan ke orang itu. Oke. Cara Mantul kerjanya jadinya ya. seperti itu. Iya, dan itu akhirnya seperti bola es terakumulasi. Oke. Dan pada Ya. titik tertentu dia bermanifestasi. Oke, keren sekali. Ya, itu. Oke, sebentar Mas Didi, saya sapa teman-teman yang masuk ya. Oke, Soalnya yang kemarin ya. tuh nggak sempat disapa, aduh Siap, kasihan. halo, salam semuanya. Semuanya ini ya lumayan banyak nih. Pokoknya nih kalau Magis Dodi yang di sini semua masuk ya. Bisa aja. Ada Pipit Nagata, kemudian ada Agustinus tadi sudah tanya-tanya ya. Silakan teman-teman yang mau menanyakan ke Mas Dodi atau Magis Dodi, masih ada waktu. Ada Siadin Sirotaku. Salam. Ada Korobi, ini seorang psikolog Halo Pak Surabaya. Korobi, Agustinus, Pak Ignatius. ada nasi ayam serundeng. Ini mau dikirim ayam nih. Kemudian Ajar Fandi, selamat malam, Mas Agustinus tadi sudah. Kemudian Jen Zainal Asikin, selamat malam. Kemudian Gembel Sakarepku, itu namanya. Ini harusnya namanya jangan seperti ini ya. Wah Ini itu nanti magnetnya bahaya itu. jatuh, harus Nah, diganti nih. Oke, kemudian ada Eko Widodo. Terus ada siapa lagi ini? Cati, Cati apa siapa ini ya? Handy Jab, jempol semua untuk Master Dodi ini. Keong Racun, terus ada Maktop Rafael, temennya Mas Dodi kan ini? Halo katanya. Terus eh, ada Optika, Rafael kasih love nih, Master. Terus ini kelambi salam. ini kelambi murah namanya ini. Ada Arif Jo, kemudian
Fatan Baikuni, Mubdi, Hendy Cep udah, Sabar Iman, selamat malam. Kemudian Agus Ken 59, Kevin, halo Mas Kevin. Kemudian ada Dendi Herawan, selamat malam. Ada Saikal Fat ya, Ignatius. Terus iya, Korobi masih nambah lagi, mantap narasumbernya katanya. Kemudian ada Krik, siapa nih? Krik. Amirul Yulianto, apa kabar? Katanya menyapa Mas Dodi. Terus, Baik, alhamdulillah. aduh hilang mana ini? Kemudian Amiruli Yulianto. Kemudian Suci Raharjo 90. Ini apa? Pak Korobi nih tanya nih. Menurut pengalaman saya, ada orang sulit di hipnoterapi tapi pakai magnetisme lebih mantap. Ada. Dan ada juga yang sebaliknya. Jadi orang kan ada yang, misalnya kalau di hipnoterapi itu ada orang yang lebih visual. Orang yang lebih terpengaruh kalau misalnya bayangkan ini, bayangkan itu. Lebih ke visual gitu. Bayangkan Anda berada di sebuah pantai, betapa indahnya pantai itu. Kalau orang visual, kita lebih mengkaitkan dengan pandangan matanya. Terus ada orang yang lebih karena audionya, auditori. Jadi dia dikaitkan dengan sugesti-sugesti yang berkaitan dengan suara. Ada orang yang lebih terpengaruh kalau disentuh, misalnya ada deepening ya, kalau di hipnosis itu ada yang dibilang disentuh tek, tek, tek. Nah ini dengan ini adalah nonverbal untuk semakin dalam. Nah ternyata ketika saya mendalami energi, ternyata ada juga tipe yang lebih bereaksi ketika kena energi. Dia dengar suara nggak begitu wow, nggak begitu responsif, dengar apa namanya, sugesti yang dikaitkan dengan suara atau fisik atau apa. Tetapi ketika energi ada yang mengalir, dia langsung merasakan. Ada orang yang seperti itu. Itu ya. Itu ya Pak Robi ya. Nah, ya jadi gini, kalau saya bilang itu tuh sebenarnya satu kesatuan di zaman dulu. Hipnotisme yang sugesti sama yang energi ini satu kesatuan. Jadi ibarat sugesti, visualnya dipakai, auditorinya dipakai, kinestetiknya dipakai, energinya dipakai juga. Ya. Nanti nggak tahu yang kena yang mana. Iya, zaman dulu begitu. Zaman dulu begitu. Tapi mereka benar-benar energinya juga benar-benar dilatih mereka. Karena mereka menyadari energi itu pengaruhnya sangat besar karena kita semua itu adalah energi. Mereka paham itu zaman dulu. Jadi kalau pakai magnetisme sampai taraf menyentuh enggak ya? Kalau pakai magnetisme kadang, magnetisme itu bisa menyentuh bisa tidak. Kalau sudah terampil banget kadang dari jarak jauh juga bisa. Nah kalau tujuannya untuk terapi, maka tentunya semakin kita menggunakan pendekatan yang semakin menyeluruh, semakin holistik, hasilnya semakin baik. Jadi misalnya, oh dia juga visual, tapi dia juga sensitif terhadap energi, ya dua-duanya dipakai. Oke. Gitu, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa dikombinasikan gitu. Tergantung tipe orangnya gitu. Karena saya pernah waktu di masa-masa percobaan dulu, saya sudah pakai, karena saya juga certified hipnoterapis juga. Saya menerapi seseorang dengan teknik hipnosis biasa, lalu orang itu kurang pede gitu ceritanya. Nah di sesi ketiga saya iseng-iseng gitu. Waktu itu masih iseng-iseng gitu. Iseng-iseng pakai energi, saya salurkan energi, lalu tetap saya sugesti, tapi sugesti itu habis kena energi. Mulai sekarang Anda percaya diri karena Anda adalah hebat luar biasa. Tapi saya salurin energi dulu. Nah di sesi keempat karena sesinya ada 6 waktu itu biar mateng gitu. Nah di sesi keempat saya kasih sugesti biasa, terapi biasa, hipnoterapi. Nah, di sesi kelima, ketika saya mau melakukan hipnoterapi biasa, si klien ini tiba-tiba bilang, Mas Dodi, bisa nggak kayak sesi ketiga? Loh, kenapa emang? Walau sesi ketiga itu saya cuma coba-coba sebenarnya. Di sesi ketiga, memang sih semuanya bagus, Mas. Semuanya bikin saya jadi lebih baik, lebih pede. Tapi di sesi ketiga itu bener-bener deh, Mas. Saya bener-bener kayak dapat sesuatu. Nah, dia bilang itu. Nah, ketika itu saya lebih fokus ke
hipnosis modern yang mengandalkan sugesti aja. Nah, sejak saat itu saya menangkap bahwa oh ternyata ada ya orang-orang yang kalau dikasih energi malah lebih 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 apa enjoy namanya? ya, lebih Ya, merasakan. lebih enjoy, lebih Hmm. merasakan ya, gitu. Oke, Ya, gitu jadi tapi nggak ya. semua juga, tergantung tipe orangnya, gitu. Tergantung tipe Hmm. orangnya. Gitu. Oh, Maka dari oke. itu saya bilang kalau hipnotisme itu ibaratnya kaki kanan, magnetisme itu kaki kiri, Saling mendukung ya. saling mendukung gitu. Oke. Maka Yes. keliru kalau misalnya hebat ini apa hebat ini, kuat ini apa kuat ini, bukan begitu gitu. Sama kayak kita Sam. punya dua tangan gitu, dua-duanya ada fungsinya. Oke. Saling mendukung. Iya, Oke, saya sapa lagi. Ada Sola Gracia, kemudian Arif Asi, Josephine. Satu orang, dua nama ini. Terus Samsul Ansyari, Effendi, Effendi Uang. Effendi oh Uang. Effendi Wang, halo Mas. Kak Robi ini lagi, wah enak bener ya 6 sesi katanya. Ya, karena sebenarnya gini, kalau kalau saya ya, karena Kali orang itu selamat kalau malam. kalau apa ada interaksi yang intensif itu lebih mantep aja orangnya secara secara dukungan moralnya itu lebih dapat gitu. Ini saya jadi rancu nih, maksudnya enak buat siapa Kak Robi? Enak buat dua-duanya gitu. Enak buat terapinya atau yang diterapi? Kak Enak Robi ini. dua-duanya itu. Oke, eh oke, udah kesapa semua ya. Udah kesapa semua. Ya. Terima kasih. Mungkin ada penutup ya, soalnya ini waktunya tinggal 50, kok 50, udah 52, berarti 8 menit lagi. Eh, Iya. ada penutup yang ingin Mas Dodi sampaikan ke teman-teman? Iya, jadi Karena apa namanya? Ya, jadi intinya kalau kita belajar magnetisme itu mm, kita banyak orang berpikir belajar energi, belajar magnetisme, ngapain sih belajar energi, ngapain sih belajar magnetisme? Karena dia mm, berpikir itu adalah sesuatu di luar dirinya. mm, Sedangkan manusia itu sebenarnya terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa, dan medan energi yang mengelilinginya. Disadari ataupun tidak, kita itu memiliki medan energi yang disebut aura. Ketika ya. kita bertemu dengan orang lain, yang bertemu bukan hanya tubuh fisik kita, tapi medan energi kita saling bertemu dan saling mempengaruhi. Itulah Oke. kenapa kalau kita ketemu orang lain, kadang-kadang kita merasa tiba-tiba mendapatkan suatu perasaan tertentu atau pesan tertentu, atau kita tiba-tiba kayak apa ya, semacam mendapatkan informasi ini orang kayaknya begini deh. Saya nggak bisa memastikan, tetapi kayaknya ada feeling-feeling begini deh. Mm, Nah, sebenarnya ini adalah potensi yang bisa digali, gitu. Dan ini juga bagian dari diri kita yang sebenarnya penting banget karena kita sering sekali merasakan hal-hal seperti itu. Tapi kita anggap itu hanyalah bagian dari pikiran dan perasaan kita saja. Lalu Kadang ada nggak. satu lagi yaitu nggak ngeh gitu. Dan itu bagian dari diri kita. Jadi kalau kita Oke. belajar energi, kita belajar tentang magnetisme, itu sebenarnya belajar lebih dalam mengenai diri kita Diri sendiri. kita Bagian yang mungkin tidak kita sadari tetapi itu tetap selalu ada. ada. Yang Oke. membedakan antara orang makmur sama tidak makmur, orang bahagia dan tidak bahagia, selain isi pikiran dan hatinya, adalah medan energinya. Orang yang stres misalnya, kan hawanya sumpek gitu. Kita ketemu, kita bisa merasakan. Gitu. Iya Itu betul betul. itu adalah medan energi gitu. Dan kalau kita sampai mendapatkan informasi, misalnya ketemu orang kayaknya baik, tapi kok kita kayak merasa harus waspada, itu jangan sampai diabaikan. Banyak orang jadi korban kejahatan atau penipuan atau sesuatu yang membahayakan karena mengabaikan intuisinya. Karena dianggap cuma intuisi metafisiknya nggak logis. Tapi sekarang saya akan membuatnya apa ya, mengajak Anda untuk berpikir lebih logis tentang itu. Setiap manusia, misalnya ada dua manusia, ini dikelilingi medan energi. Ini medan energi, ini medan energi. Ketika ini bertemu, medan energinya saling bertemu dan dia saling menukar informasi. Karena kan sifat energi itu mengikuti pikiran, sehingga
apa yang paling sering dipikirkan dan dirasakan orang itu terpancar di medan energinya orang itu juga. Jadi kalau kita nggak berpikir apa-apa, tiba-tiba kita mendapatkan suatu informasi, itu bukan seudon atau bersangka buruk. Itu bisa jadi informasi dari Itu. medan energi. Oh, Ya, pun kalau kita merasa oh ini orang baik nih, asik nih kayaknya nih, kita bisa merasakan itu. terima kasih. Nah, kalau ini digali, ini bisa manfaatnya bisa banyak banget. Iya. Karena Iya. kalau kita misalnya di bidang membangun karisma atau self image gitu. Mhm. Kalau kita punya medan energi yang kuat, energi kita sudah berbicara sebelum kita berbicara. Ya, Gitu. oke. Jadi Kita bisa belajar loh, makin teman-teman. sempurna lah. Gitu. Iya bisa. Ya, oke. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Iya, Iya. siap. Thank you, Master Terima Dodi. kasih Ini Mbak waktu Frida atas waktunya. ini sepertinya banyak yang apresiasi sekali ya dengan Terima acara kita. kasih. Kalau Ya. mungkin memungkinkanlah seminggu sekali kita bisa ketemu, nanti kita atur waktu ya Mas Dodi Ya, ya. nanti kita atur ya. Kalau Nah, tiap minggu sih saya belum bisa janji, cuma nanti bisa kita saling sesuaikan. Ya, oke, siap. Oke, ya, untuk malam ini sekiranya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang ya, disampaikan baik. oleh Maigis Dodi bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi teman-teman yang penasaran dan ingin belajar magnetisme, tidak salah orang ya. Silakan langsung ke Maigis Dodi, atau mau ngumpul di Semarang. Ngumpul di Semarang saya Ya, ikut. nanti saya akan pertimbangkan bikin kelas di Semarang juga. Nah, boleh sip. Ya, Insya Allah akhirnya ya. terrespon juga. Oke, Memang sih ada oke, rencana dulu, sempat ada rencana. siap. Pokoknya nanti Coba diinfo. terus pandemi dan macam-macam, terus nggak belum Ya, kepikiran lagi gitu. semuanya stuck semua gara-gara COVID. Iya. Oke, pagi jadi terima kasih, Oke, dan terima kasih Mbak Rida. mudah-mudahan Salam, terima kasih semuanya. ya. Oke, terima kasih, Rayu. Terima kasih. Ya, Sukses selalu buat semuanya ya. oke, oke, terima kasih. Oke, Oke. teman-teman, terima kasih lah. Ini Oh ya, ini nanti direkam kan? nanti biasa saya share di IG ya. Kalau nggak bisa nanti saya Oke. downloadkan lagi. Yang Oke, terima terlambat kasih. bergabung, mohon maaf. Ya deh, saya masih ada waktu. Sama-sama Saya semuanya. Rico Desmond, terima kasih. Ada Eko Tristatur, kemudian buka kelas di Semarang. Iya, nanti ya Mas Agus ya di info. Kemudian Yudi, Josephine, makasih Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat terima malam. kasih. Selamat malam.